sejahtera untuk kita semuanya, untuk rekan-rekan paguyuban. Tentunya kembali lagi dengan kami dari rekan-rekan dari Semap. Tentunya di acara Semapur, Semanik punya cerita. Baik, sore hari ini Kepala Desa Cilengsi ya, tepatnya di. Terima kasih Kang Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Subandi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Desa Cilengsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan hari ini kedatangan tamu rekan-rekan kita di paguyuban SMA, satu golongan, satu kaum, senasib, sebangsa, setanah air. Iya. Baik, Kang Maban, sudah berapa lama menjabat jadi kepala desa di sini? Untuk kepala desa saya menjabat periode ke-1 ini kan. Periode 1 ya? Periode ke-1 ini tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6? Oke. Jadi masa jabatan satu kepala desa itu selama 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Setelah itu ada lagi pemilihan. Sebelumnya saya sempat bekerja di kantor desa Cilengsi juga. Waktu itu menjabat sebagai sekretaris desa. Oh, sekdes. Oke. Sebelum lurah sekdes dulu ya. Ini sudah mau berakhir apa masih berjalan? Masih berjalan. SK saya itu sampai Januari 2021. Januari, masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi ya. Baik, teman-teman. Kang Maban, kita kan 96 nih ya. Dan tentunya ini teman-teman dari 96, begitupun kakak kelas, adik kelas kita sedang nonton nih sore hari ini. Kang Maban, dulu waktu kelas 1 berapa ya? Berapa nggak ya? Lupa saya. Kelas 1-nya kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa Kang Maban? Masih ingat nggak kira-kira nih? Nah ini mungkin memorinya sedang hang ya. Kelas 1 itu kalau nggak salah 16. 16, ya. Posisinya itu dekat dengan kantin. Oh, kantin, ya. Karena Mungkin waktu itu disesuaikan dengan bentuk tubuh saya kan. Jadi harus selalu sering ke kantin. Iya, benar ya. Jadi posisinya dekat kantin. Kalau kelas 2 itu kelas 25 kalau nggak salah. 25. Kita barengan ya? Ya, barengan. Barengan 25 ya. Senasib. Nah, kelas 3-nya ini saya lupa. 3 berapa ya? Yang jelas waktu itu sosial. Ya, ya. Jadi memang teman-teman semuanya di paguyuban ya. Saya dengan Pak Lurah ini satu kelasnya di kelas 25 dengan rekan-rekan kita. Pada itu tuh ada Kang Didin, Siap. ada siapa Kang Uceng ya, selamat semuanya. Selamat sore semuanya buat teman-teman dari angkatan 96 ya. Baik, Kang Lurah, kan kalau Kang Lurah kebetulan rumah di Cibeduk ya, pasti selalu melewati akses jalan SMA Ciawi nih. Nah, momen apa sih yang nggak bisa lupa kalau lewat Ciawi nih? Momennya apa sih yang zaman-zaman dulu kita SMA tuh yang Kang Lurah nggak bisa lupa? Kalau pribadi, kalau secara pribadi mungkin saya selalu mengenang beda zaman ya waktu. Iya. Waktu itu saya kalau masuk jam 7 pagi itu berarti harus berangkat dari jam 6. Kenapa? Karena angkot Cibedug ini jarang dia naik ke atas. Biasanya hanya sampai SMA itu balik lagi kan ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau sekarang kan jumlahnya mungkin banyak ya. Jumlahnya banyak. Jadi makanya waktu itu kalau masuk pagi itu pasti sering terlambat. Terlambat berangkat, terlambat pulang juga. Karena angkotnya itu susah. Betul. Saya merasakan Tapi kalau itu. sekarang alhamdulillah mungkin adik-adik kita tidak merasakan seperti itu. Iya. Terus yang paling sering saya ingat Bukan 130 guru Kang. gue sering. Yang saya ingat itu mungkin Pak Lukman, Pak Lukman, guru bahasa Inggris ya. Bunia, Kokom ya, Kokom Maria, Buku masih. Kokom ya, Masih. Pak Yayat, Ya. lagi ya, Pak Ian, Pak Ian, terus sendiri itu Pak Arti. Pak Arti, apa lagi ya? Dulu pernah dikeluarin ya? Dikeluarin gara-gara nyantek. Oh, mungkin itu saya yang jelas itu paling sering kan dikeluarin. Nggak pernah dikeluarin, tapi paling sering dikeluarin. Iya, itu Kang. Punten, pelajaran apa sih yang Kang paling benci, paling gak suka gitu loh? Paling gak suka, sebenarnya semua pelajaran saya gak suka. KB. Saya sukanya itu main, Main, jajan, nongkrong. nongkrong. Sudah selesai.
Jajan di mana teh? Di belakang di Belakang? kantin Bang Aban ya. Bang Ijan. Bang Ijan. Mang Aban. Baban dari nama. Ijan. Iya Mang Ijan ya. Ah Kang, dulu kalau nggak salah kita punya guru Wiyoto Widakdo ya. Ingat ya? Ingat ya? Coba tolong praktekkan dong kalau dia ngajar seperti apa. Boleh. Nggak apa-apa. Oh, biar mengingat teman-teman 96. Gimana ngajarnya waktu itu kan udah ngehapus papan tulis kan? Nah itu gimana Kang? Saya lupa kan. Lupa. Nggak boleh. Ini mengingatkan buat teman-teman 96. Coba mau Kang Dede praktekin. Coba Kang Dede dong ya. Harusnya Kang Dede. Coba. Jadi kebetulan Pak Wiyoto itu kan senengnya dia kalau ngomong itu harus tutup muka kan, nutup mulut itu kalau ngomong. Memang tidak, kami sebagai murid tidak agak jelas gitu mendengar apa yang dia bicarakan. Jadi dia habis menghapus papan tulis, penghapusnya dia lupa nggak simpen. Jadi dia begini. Jadi pas dibuka begini, bodas kabeh ya. Udah Kang Dede itu saya enggak. Sudah almarhum kalau nggak salah. Udah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan namanya sekdes dulu ya. Itu tahun berapa Pak? Waktu itu saya sempat bekerja di rumah sakit Jawi juga kan. Oh awalnya rumah Jawi. Rumah sakit Jawi saya pernah. Tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? 2006. Sebagai operator kamar mayat. Operator ambulan. Operator ambulan. Operator apa sih? Operator di kantor. Terus setelah itu saya kerja pindah ke desa, kantor desa. Sebetulnya kalau dilihat dari karir politik itu masih terlalu dini ya kan. Sebelum saya jadi kepala desa, saya jadi sebelumnya juga sering apa namanya ikut kegiatan tingkat desa, kegiatan sosial. Kegiatan tingkat desa namanya. Ya, sosial. Ada dulu namanya program pembinaan pemberdayaan masyarakat PNPM. PNPM. Saya sering ikut, jadi saya tahu lah seluk-beluk desa, penduduknya seperti apa, kebutuhan masyarakat seperti apa. Dan akhirnya ketika ada kesempatan untuk mencalonkan ya. Itu terbesit mencalonkan itu dari mana Kang? Apa memang dorongan orang tua, istri, atau emang Akang berpikir kenapa orang bisa saya tidak bisa? Apa seperti apa tuh? Memang terpikir untuk Kang Baban ini untuk menjadi kepala desa itu karena emang terpanggil oleh hati nurani ya, bahwa ternyata juga insya Allah bisa untuk masyarakat ya. Betul. Sekarang program-program Kang Baban apa nih? Program-program yang terbaiknya nih? Ya, karena kebetulan ini teman-teman perlu teman-teman ketahui nih, ini adalah periode yang pertama Pak Baban menjabat sebagai kepala desa. Nah, insya Allah ditawarkan untuk masyarakat untuk program yang kedua nih. Sebetulnya saya flashback dulu ya. Ya, Kang. ya. Desa Cilengsi ini desa yang memang ada di ujung. Wajar ketika tidak banyak orang tahu Desa Cilengsi itu di mana sih? Pasti nyangkanya ketika dengar Cilengsi, Jonggol. Nah, itu teman-teman tadi pas saya bikin live juga pembukaan awal, mereka menyangkanya ternyata itu Cilengsi Jonggol, Kang. Wakwau ya, wakwau. Bukan begitu. Nah, itu tugas saya yang pertama kan, ketika saya menjabat jadi kepala desa ini. Bagaimana caranya desa Cilengsi ini bisa dikenal? Kantor desa dulu tidak seperti ini. Kan? Tidak seperti ini. Ketika saya menjabat jadi kepala desa itu, apa ya? Kantor desa yang biasa-biasa saja lah. Tidak seperti ini, tidak ada parkiran, tidak ada gedung seperti ini, tidak ada lapangan. Akhirnya saya sulap banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten yang pernah dilaksanakan di desa ini. Untuk kegiatan saya, program saya ke depannya masih banyak sebetulnya. Masih banyak ya. Sekarang ini saya sedang merintis desa wisata. Kan? Desa wisata. Desa wisata mungkin kalau cuacanya bagus, terus karena di sananya tidak ada sinyal kan, makanya di sini kalau ke sana sebetulnya lebih enak tempatnya. Nanti adalah kegiatan itu ada satu kawasan yang memang kita bekerja sama dengan Taman Nasional untuk dijadikan area wisata desa. Terus juga ada BUMDes kita yang
notabene adalah kegiatan-kegiatan pemuda. Di situ ada kegiatan usahanya pemuda dari mulai kritik dangdut dan sebagainya itu ada di situ. Dan itu mulai kita promosikan. Pada dasarnya untuk tahun pertama ini saya masih fokus ke sumber daya manusianya. Ya. Sumber daya. Untuk di periode kedua kita insya Allah bisa bersaing di tingkat desa-desa yang lain lah untuk kualitas sumber daya manusia untuk bisa lebih maju terutama dalam bidang ekonomi. Ya. Oke ya. Terus program-program yang lain yang berhubungan dengan keagamaan? Keagamaan di desa Cilengsi mungkin di antara beberapa desa yang dekat lah. Saya ini terkenal dengan Lurah Kuis kan. Lurah Kuis. Jadi setiap ada kegiatan keagamaan, entah itu Isra Mi'raj atau Maulid Nabi, saya selalu hadir ke tiap wilayah. Saya selalu memberikan pertanyaan ke masyarakat dengan hadiah-hadiah, kadang-kadang kulkas 100 pintu, mobil, mesin jet dan sebagainya. Tapi itu kulkas nanti satu-satu. Satu pintu dicicil. Itu ciri khas saya lah yang akhirnya dikenal lah oleh banyak masyarakat. Maksudnya untuk apa ya? Memotivasikan. Iya. Karena masyarakat itu ketika datang seorang pemimpin, mereka itu gembira. Walaupun ketika membahas agama itu saya tidak bisa. Saya bukan kiai lah, bukan santri juga. Tapi ketika saya hadir di sana, saya selalu berkomunikasi dengan masyarakat, terutama generasi muda. Mantap ya. Jadi setiap ada pengajian, Isra Mi'raj, memberikan pertanyaan gitu ya, atau kuis. Apalagi ditanya seperti ini, sudah pasti kuisnya ada dan hadiahnya masih ada ya. Tenang aja. Makanya pantengin terus teman-teman DP Guyuban ya. Kulkas. Nah, kulkas 16 pintu dan kompor berwarna dan ada 1 unit motor berbentuk brosur. Oke, Kang Lurah Beban. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang saya tahu sekarang udah pandemi sudah mulai agak berkurang. Kita sudah mulai masuk ke new normal ya, yang teman-teman mungkin sudah mengenal semuanya. Tapi apa nih imbas dari COVID ini untuk wilayah Cilengsi ini apa? Ekonomi kah atau wilayah Pangobar sendiri apa nih imbas dari COVID itu sendiri? Sebetulnya secara langsung tidak, tapi secara ekonomi ya jelas karena mayoritas penduduk desa Cilengsi ini hampir 30% lebih mereka bekerja ke Jakarta dan banyak sekali tempat usaha mereka itu yang memang pusatnya di Jakarta. Jadi secara tidak langsung ini berpengaruh ke sektor ekonomi. Apalagi dengan kegiatan usaha kecil. Ini kan di depan kantor ini ada 2 SD ya. Banyak sekali warga desa Cilengsi yang jadi pedagang di sana untuk jajanan anak kecil ya. Dengan adanya pandemi ini luar biasa. Mereka itu sama sekali tidak ada usaha. Ini program desa kita dan dari kegiatan program pun sangat terhambat. Pasti. Karena banyak sekali program-program yang diganti. Karena dananya kita gunakan untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 ini. Luar biasa. Seperti yang kita tahu nih, kenal di masyarakat kan apa sih? Kita masyarakat ya khususnya, oh ini harus lockdown, diam di imah, icing di imah, ngecidok di imah, baca kasar gitu kan. Tapi ada beberapa masyarakat juga pasti mereka berpikir udah ngasih apa nih ke kita. Nah, untuk penyaluran bantuan sendiri bagaimana dari desa Cilengsi ini, Kang Oban? Alhamdulillah sesuai program dari pemerintah ada 7 pintu program ya. Bantuan sosial dari PKH, BPNT, Kementerian Sosial, terus tadi ada dari bantuan gubernur, ada lagi dari bupati, dan terakhir itu dari dana desa. Selain itu saya dengan rekan BPD juga staf desa itu ada inisiatif ini. Jadi ada kita namanya program bantuan khusus untuk mereka yang memang sangat terdampak. Ketika mereka tidak punya beras atau apalah untuk makan dia sehari-hari, biasanya lembaga desa itu memberikan bantuan. Dan itu insya Allah selalu standby di rumah saya.
Alhamdulillah berkah ya. Terus dari wilayah Cileunsi sendiri adakah yang dampak ODP, PDP gitu, ada nggak? Secara langsung sebetulnya tidak ada, Tidak ada. tapi ada waktu itu warga desa Cileunsi yang memang punya penyakit bawaan atau lalu karena ketika sudah masuk rumah sakit pasti dia itu akan jadi ODP dan ketika dirawat pasti jadi ODP dan alhamdulillah negatif. Jadi pasti untuk Cileunsi aman, terkendali ya. Zona hijau. Zona hijau, alhamdulillah. Baik, jadi teman-teman kalau memang mau ke wilayah Cileunsi, terutama di sini alhamdulillah Pak Lurah Paban akan membuka daerah wisata. Kemarin pun kita sudah berbincang dengan Pak Lurah Eman, malah kita langsung terjun langsung ke acara Paparidan ya. Itu juga luar biasa programnya. Nah, dari Kang Oban sendiri apa nih program untuk pariwisatanya? Wisata itu juga wisata alam kan? Wisata alam ya. Karena di sini tuh ada air terjun, terus ada Air terjun apa? Di sini kan air terjun baru Pari. baru Pari. Iya. Terus ada tebing namanya Cadas Marera. Mareres Ngarampar itu Marera. Oh, Marera. Terus ada sungai juga yang memang jernih. Terus ada satu area itu kurang lebih 1,5 hektar itu ada kumpulan batu-batu besar. Kumpulan berbeda. Nah, makanya itu dinamakan Tegal Batu. Tegal Batu. Mungkin sudah ada yang tahu lah karena lihat di FB dan sebagainya itu sudah mulai dikenal Tegal Batu. Oh, biasa ya. Terus ada Tegal Batu, ada curugnya dan ada aliran sungai yang memang masih asri kan, semuanya masih asri dan udaranya juga masih segar. Itu andalan kita ya. Kita berharap ke depannya ada kegiatan yang lebih bisa menghasilkan lagi, terutama untuk pelaku-pelaku ekonomi yang ada di desa Cileunsi. Ya, ya memang seperti yang saya tahu nih ya, bahwa kalau untuk masa jabatan lurah atau kepala desa itu kalau satu periode itu terkadang juga tidak tuntas kalau diganti sama orang ya. Jadi pantas saja kalau misalkan di sini itu punya jargon wegah ganti lurah, gitu ya, wegah ganti lurah ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman apalagi buat desa Cileunsi ya, nggak usah ganti lurah pokoknya. Ya udah ini aja karena program-program masih banyak kesananya. Ya masih banyak program yang harus dilaksanakan ya. Karena kalau ganti lurah lagi akan menjadi dari nol lagi nantinya, malah tidak akan sinkron dengan apa program yang sudah ditata oleh Pak Lurah Paban gitu ya. Baik Pak Lurah, menurut Pak Lurah gimana nih, kita akan mengadakan reuni nih, reuni akbar yang memang diundur waktunya ya. Sarannya apa nih buat teman-teman panitia atau mungkin ada masukan lah gitu. Untuk panitia ya harapan saya tetap semangat karena saya tahu lah ketika ini diundur berarti akan butuh ekstra waktu untuk penyelenggaraan ini. Pasti yang terimbas itu panitianya yang harusnya kemarin sudah selesai diundur lagi dengan kesibukan dan sebagainya. Ya untuk rekan-rekan semua ini kan ajang silaturahmi ya, kan? Betul. Kita saya harap kita bisa berkumpulan, ikutlah semua apapun, tidak usah memandang status sosial dan sebagainya. Yang betul ya. Saya tahu Pak Lurah Paban ini setiap subuh ya, karena alhamdulillah setiap subuh saya selalu on, selalu ngabsen teman-teman yang suka bangun subuh termasuk Pak Lurah. Ya, luar biasa teman-teman, untuk Provinsi Cileunsi berbanggalah kalian, berbanggalah bapak-bapak ibu-ibu mempunyai lurah dari Cileunsi, selain soleh juga punya program-program yang bagus untuk kedepannya. Dan tentunya Bapak terima kasih waktunya, dan karena juga ini terima kasih juga udah nunggu kita ya, karena memang seharusnya sudah jam waktunya sudah mulai pulang ya Pak Lurah Pabannya. Tapi alhamdulillah nih, terima kasih buat rekan-rekan dari 96 2002. Mana lagi Kang Opung ya, ini yang sudah hadir kita sapa dulu ya. Ada Edu Puspita, Agus Rahman ya, ada juga teman-teman yang lain yang sudah hadir ya, banyak sekali di sini ya, luar biasa yang sudah nonton, terima kasih. Dari 2002 ada Kak Opik ya yang sudah nonton ya, terima kasih. Dan juga siap-siap untuk teman-teman setelah ini saya akan memberikan kuis ya, tentunya ditemani oleh Kang Paban. Ada 4 kuis ya yang saya akan berikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah
Tadi Pak Lurah Baban sudah menyebutkan, ya, Pak Lurah Baban sudah menyebutkan beberapa apa namanya? Yang pertama, berapa periode Pak Lurah Baban ya di instansi manakah beliau bekerja, ya? Pertanyaan kedua. Yang ketiga, tadi menyangkut dengan program, ya, Kang. Ada 7 kalau nggak salah, ya, FKH, ya. Ada 7 FKH. Sebutkan masing-masingnya, ya. Sebutkan masing-masingnya. FKH itu apa, Bang? Kang? PKH. Sekali lagi, sebutkan 7 program sosial dari Pak Lurah Baban, ya. 7 program sosial. Dan yang terakhir, tadi disebutkan ada beberapa tempat lokasi wisata, ya, yang berada di Cilengsi. Yang tadi Pak Lurah Baban sebutkan ada berapa, ya, ada berapa lokasi wisata yang disebutkan oleh Pak Baban, sebutkan namanya, ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah tahun berapa Pak Lurah Baban sudah mulai menjabat sebagai kepala desa. Yang kedua, sebelum menjabat beliau pernah bekerja di instansi, di perusahaan mana, ya, tolong sebutkan. Dan yang ketiga adalah program PKH, ada 7 kalau nggak salah, ya. Program sosial. Program sosial ada 7. Program sosial ada 7, itu saya sebut 7, ya. Sebutkan satu-satunya. Dan yang terakhir, sebutkan untuk tempat wisata yang ada di Cilengsi yang sudah tadi Pak Baban sebutkan. Oke? Baik, terima kasih untuk Pak Lurah Baban waktunya, dan untuk teman-teman semuanya terima kasih juga yang sudah pada sore hari ini live di FB. Silakan jawab pertanyaannya. Baik teman-teman, untuk semuanya, setelah dari sini saya akan menuju ke lokasi Salabenda, ya, di mana saya dengan rekan-rekan Semapur akan langsung menemui teman-teman dari 96 yang saat ini sedang mengadakan acara halal bihalal, dan kita akan live di sana. Dan tentunya pantengin terus di sini karena nanti juga di sana ada kuis yang akan langsung kita berikan untuk teman-teman semuanya. Baik, tentunya saya dari Semapur.